Di tahun 2022 ini, mendingan kita ngerakit PC atau beli PS4 kalau pengen ngegame. Bukan PS5, masih mahal bre. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. PS5 udah 2 tahun dirilis dan banyak orang mengharapkan harganya akan turun di tahun 2022 ini. Tapi sepertinya kita harus gigit jari lebih lama lagi karena malahan di bulan Agustus kemarin Sony secara resmi mengumumkan bahwa harga PS5 malah dinaikin bre. Jadi buat kamu yang selama ini udah nabung untuk beli PS5, duitnya belum ngumpul tapi harganya malah naik, waduh langsung putus harapan ya. Jangan dulu. Di sini kamu masih punya opsi, terutama buat kamu yang memang belum pernah punya PS atau belum pernah punya PC gaming. Nah, opsinya adalah antara beli PS4 atau ngerakit PC dengan budget yang sama seperti beli PS4. Walaupun PS5 udah masuk usia kedua, tapi Sony sendiri masih bilang bahwa mereka akan tetap memproduksi PS4 dan masih tetap akan mensupportnya sampai paling enggak tahun 2025, yang berarti sekitar 12 tahun setelah PS4-nya dirilis. Dan ini masih wajar karena mengingat PS2 zaman dulu itu baru berhenti diproduksi sekitar 13 tahun setelah rilis dan PS3 itu baru berhenti diproduksi setelah 11 tahun rilis. Nah, tapi kira-kira apakah PS4 cuma diproduksi doang tapi nggak bakal ada game baru? Kita nggak tahu, tapi yang jelas sampai hari ini PS4 masih dapat game baru bre. Dan yang kamu lihat di sini God of War Ragnarok ini adalah game yang baru rilis bulan ini. Dan untuk tahun ini sendiri PS4 juga masih kebagian beberapa game baru seperti Horizon Forbidden West itu masih dapat, dan nggak tahu apakah nanti ke depannya bakal dapat game lain atau enggak. Karena kalau kita lihat dari performance-nya doang, sebenarnya dia masih mampu kok. Game God of War Ragnarok ini bisa dijalankan tanpa ada frame rate drop dengan kualitas grafis yang menurut saya bagus-bagus aja. Nah, yang kamu lihat di atas meja ini adalah PS4 versi Fat. Ini adalah PS4 yang pertama rilis dulu. Kalau sekarang itu ada yang PS4 Slim, ada juga yang PS4 Pro. Dimana kalau yang Slim itu sebenarnya secara spesifikasi sama aja seperti Fat, cuma dia lebih tipis. Tapi kalau yang Pro dia lebih powerful. Jadi dia lebih tebel, terus dia juga bisa menampilkan gambar dengan lebih bagus. Dan juga udah support 4K 60Hz untuk beberapa game tertentu aja. Sedangkan untuk harga resminya sendiri, PS4 Slim yang versi 1TB itu ada di kisaran $300 atau sekitaran 5 juta berarti, yang berarti kalau PS4 Pro-nya sekitar 6 jutaan lebih kali ya. Nah, kira-kira apakah masih worth it untuk dibeli? Di video ini saya akan coba ngebandingin antara PS4 ini dengan PC yang ada di meja ini, di mana PC ini sebenarnya bukan PC baru. Jadi ini adalah PC spare yang ada di studionya Tech and Tips. Beberapa part ada yang saya perbarui biar kelihatan lebih manis. Jadi di sini partnya kombinasi antara part yang baru dan juga part yang memang sudah lama ada di sini. Untuk spek lengkap dan harganya kurang lebih kayak gini. Kenapa kok saya pakai harddisk 2,5 inch? Karena PS4 dia juga pakai harddisk 2,5 inch. Jadi nanti kalau pengen ngetes performance-nya biar lebih fair. Tapi kalau sehari-hari PC ini tetap saya pasangin SSD. Karena pakai harddisk di PC sekarang ini rasanya lemot banget. Nah, kalau kita bicara tentang spek doang nih. PC yang ada di meja ini jauh lebih bagus spesifikasinya dibandingkan PS4 ini. Wajar, karena rilisnya pun selisihnya juga lumayan jauh. Kalau secara teorinya, GPU yang setara dengan PS4 itu performance-nya kurang lebih seperti 750 Ti. Cespleng gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan PS4, bakal jauh banget. Jadi PS4 ini masih bisa menjalankan game terbaru dengan resolusi Full HD, FPS-nya dikunci di 30 dengan kualitas grafis saya nggak tahu, pasti nggak terlalu bagus, tapi di mata saya masih kelihatan bagus banget. Karena saya kalau main PS dari jauh bre, pakai TV, bukan dari dekat kayak kita main PC. Jadi masalah grafik antara high atau medium udah nggak jadi masalah lagi buat saya. Sedangkan kalau dibandingkan sama GTX 750 Ti, mana mungkin dia bisa memainkan game terbaru dengan resolusi Full HD dan masih nyaman di mata? Nggak bisa bre. Ditambah lagi dengan harga hardware yang juga semakin turun karena generasi baru rilisnya juga gila-gilaan. Mau nggak mau generasi yang lama harganya akan terpaksa turun. Akhirnya dengan duit yang nominalnya sama, kita bisa merakit PC yang secara spesifikasi dan performance-nya
saya yakin jauh lebih bagus dibandingkan PS4. Tapi sekali lagi, kalau kita main konsol zaman PS4, jadi zaman sebelum PS5, kita nggak pernah membahas masalah grafis ataupun frame rate. Karena mereka ngeluarin konsolnya, frame rate-nya udah dikunci. Tapi walaupun dibilang frame rate-nya dikunci di 30 fps, bukan berarti dia bisa memainkan semua game yang dirilis di konsol ini dengan lancar 30 fps. Nggak. Untuk game-game terbaru memang terjadi beberapa frame drop untuk scene tertentu gitu ya. Kayak kamu main Red Dead Redemption, itu di beberapa scene memang terasa frame rate-nya turun di bawah 30. Kemudian kalau main apalagi ya, Spider-Man, Miles Morales itu juga terasa banget frame rate-nya rendah. Tapi kalau untuk God of War Ragnarok ini, kalau menurut saya lancar banget. Nggak ada kendala frame rate ataupun kendala grafis lah ya. Tapi kalau untuk mainin Cyberpunk, nggak bisa bre, nggak kuat. Gambarnya, ngerendernya nggak lengkap kalau main di PS4. Wajar banget. Dan buat kamu yang pernah denger kalau PS4 dipakai main God of War Ragnarok atau Horizon Forbidden West suaranya kayak mesin jet gitu ya, itu karena PS4-nya nggak terawat bre. Coba denger yang ini. Hampir nggak ada suaranya. Normal aja kayak dipakai main game yang lain. Jadi kalau kita bicara hanya dari segi performance aja, udah pasti PS4 nggak akan se-powerful PC. Dan hal ini harus jadi pertimbangan kamu. Dimana PS4 tidak ada ruang sama sekali untuk bisa mengupgrade performance-nya. Artinya ke depannya nanti, mau nggak mau jatah game baru untuk PS4 pasti akan terbatas. Untuk game-game yang memang sekiranya masih kuat dijalani di konsol ini kemungkinan bisa dirilis, tapi untuk game next generation ya kemungkinan besar tidak akan dirilis di PS4. Dan hal ini tidak bisa diakalin sama sekali. Beda dengan PC. Walaupun PC ini lebih powerful dari PS4, tapi dia bukannya yang powerful banget yang akan kuat mainin Cyberpunk dengan kualitas yang bagus. Enggak. Tapi gamenya tetap akan dirilis di PC. Masalah PC-nya nggak kuat nggak jadi soal. Kamu bisa beli dulu gamenya, nanti belakangan upgrade hardware-nya. Tapi kalau di PS4 hal itu tidak bisa dilakukan. Tapi jangan salah sangka. Jangan nganggep bahwa wah karena nggak dapat game baru lagi berarti udah nggak asik nih main PS4. Jangan bre. PS4 saat ini masuk ke usianya yang ke-9. Artinya library game PS4 udah ada banyak banget, ribuan kali ya. Jadi buat kamu yang belum pernah main PS, belum pernah punya PS sama sekali, beli PS4 saya bilang sangat worth it. Karena kamu udah langsung punya library game yang ribuan. Dan kalau mau mainin semuanya butuh waktu ya beberapa tahun kali ya. Dan yang lebih asiknya lagi, karena sebagian besar game yang ada di PS4 adalah game yang sudah lama rilisnya, harganya jauh lebih murah. Mereka udah sering banget dijadikan bahan diskon. Bahkan beberapa ada yang sudah dibagikan gratis untuk yang langganan PS Plus. Dan untuk masalah game eksklusif, Sony memang benar-benar luar biasa. Game yang ada di PlayStation itu salah satu game yang menurut saya terbaik di dunia video game secara keseluruhan ya. Jadi saya ingat banget zaman dulu itu main PS pertama, itu terpukau sama Final Fantasy. Kemudian alasan saya main PS2 adalah karena Final Fantasy 10. Dan kalau untuk PS4, awalnya saya sih nggak pengen beli PS4 ya. Tapi begitu ngelihat ada game The Last of Us sama God of War waktu itu, mau nggak mau akhirnya saya beli. Dan ternyata saya nggak kecewa sama sekali. Ditambah sekarang yang keren lagi ada Ghost of Tsushima. Jadi kalau kamu cuma pengen main Ghost of Tsushima sama The Last of Us misalkan, itu udah jadi alasan yang sangat cukup untuk beli PS4. Dan walaupun game-game eksklusifnya Sony udah banyak yang diport ke PC, termasuk salah satunya God of War ini, tapi dia udah telat banget bre. Di saat God of War rilis di PC, saya udah tamat beberapa tahun yang lalu. Dan juga nggak semua game eksklusifnya PS dipindah ke PC. Kalau sampai semuanya ya PS-nya nggak bakal laku kali. Nah sekarang masih soal game dan berhubungan dengan experience main game online. Kalau di PC kamu beli game apapun bisa langsung main online. Tapi kalau di PS nggak bisa bre. Kalau kamu pengen main online kamu harus langganan PS Plus. PS Plus yang paling murah itu setahunnya 550.000 dan itu kamu bukan cuma dapat akses bisa main game online tapi kamu setiap bulannya bakal dapat game gratis. Kadang dapat 2, kadang 3, kadang 4, kadang 5. Tapi gamenya yang dibagi gratisan itu ya biasanya bukan game terbaru. Tapi ya nggak masalah sih, lumayan setiap
setiap bulan dapat game gratis. Nah, yang paling murah tadi namanya adalah PS Plus Essential. Di atasnya masih ada 2 level lagi di mana modelnya udah seperti Xbox Game Pass. Jadi kalau kamu langganan itu, selain kamu dapat game gratis dari yang Essential tadi, kamu juga dapat library game yang isinya ada banyak yang bisa kamu mainin secara gratis juga. Sedangkan sistemnya kurang lebih juga seperti Game Pass, akan ada game baru yang masuk dan akan ada game yang keluar dari list gitu ya. Cuma harganya lumayan mahal. Untuk yang di atasnya Essential ini harganya mepet-mepet di antara 2 level yang ada itu ya, sekitar 1 jutaan per tahun. Nah, sekarang mau nggak mau kita tetap masuk ke masalah performance. Karena kalau kita udah ngerakit PC, ya idealnya sih kita ngobrolin performance. Tapi satu hal yang perlu kamu catat lagi, bahwa performance di PS4 sebenarnya bisa kamu abaikan. Karena FPS-nya nggak bakal lebih dari 30. Dan kualitas grafisnya yang nggak ultra juga nggak jadi masalah. Karena kita idealnya main PS ini dari jarak jauh. Pakai TV yang at least 32 atau 40 inch. Kemudian mainnya dari jarak ya mungkin 2 meteran kali ya. Jadi akhirnya kualitas grafis yang medium atau mungkin low itu jadi kurang relevan terhadap experience nge-game kita. Tapi nggak masalah, kita langsung tes aja untuk mengobati keingintahuan kita. Gimana sih performance antara PS4 dan PC yang harganya kurang lebih sama dengan PS4. Stick to form a party. Found your way back here, huh? Can't stay away.
Itu tadi perbandingan loading time antara PC dan PS4. Kamu nilai sendiri aja kira-kira mana yang lebih bagus. Tapi yang pasti kalau kita lanjutkan ke dalam performance in game-nya, di sini kita bisa lihat bahwa performance PC ini udah jelas lebih bagus dibandingkan PS4. Di mana frame rate yang dihasilkan udah jelas lebih dari 30 FPS. Sedangkan di PS4 itu udah kita tahu bahwa frame rate-nya nggak mungkin lebih dari 30, tapi masih bisa lebih rendah dari 30. Jadi gimana? Itu tadi memang terbukti bahwa PC jauh lebih superior secara performance dibandingkan PS4 gitu ya. Tapi di sini kalau kamu pengen dapat experience yang lebih enak dari PC ini, memang mau nggak mau harus upgrade ke SSD. Karena di sini kamu bukan cuma ngegame doang, di PC kamu juga melakukan hal lain, dimana kalau pakai hard disk itu rasanya sudah sangat tidak nyaman. Buat browsing dan startup Windows-nya aja itu udah terasa lemot banget. Sedangkan kalau kamu upgrade SSD untuk PS4 itu bisa dibilang nggak terlalu ada urgensinya sih. Memang benar kalau kamu upgrade SSD-nya kamu bakal dapat loading time yang lebih cepat. Tapi di luar itu tidak ada keuntungan lebih mengupgrade SSD untuk PS4. Karena untuk nyalain operating systemnya pakai hard disk pun udah cepet banget. Jadi gimana? Lebih baik beli PS atau ngerakit PC? Buat yang belum pernah punya PS, kayaknya experience ngegame di PS wajib kamu tahu deh. Jadi beli PS4 kalau dari saya kayaknya harus deh ya. Apalagi sekarang PS5 gamenya juga masih mahal-mahal. Belum banyak yang didiskon. Jadi kamu kalau mulai dari PS4 dulu nggak ketinggalan terlalu banyak. Nanti begitu kamu udah puas mainin gamenya PS4, terus pengen upgrade ke PS5, gamenya PS5 nanti udah mulai banyak diskon. Tapi kalau budget kamu terbatas dan kamu harus memilih antara keduanya, di mana kamu juga perlu melakukan hal lain selain ngegame seperti kerjaan atau bikin tugas, maka beli PC nggak bisa ditawar lagi. Dan beberapa game eksklusifnya PS juga udah masuk ke PC, jadi mungkin kamu bisa merasakan sedikit, oh ternyata gamenya PS tuh kayak gini toh. Bahwa yang masih ditinggal di PS itu adalah game-game eksklusif lain yang secara kualitas kalau saya bilang sih lebih bagus dibandingkan yang udah diporting ke PC. Jadi kayaknya nanti setelah kamu beli PC dan ngerasain gamenya PS, mungkin kamu bakal keracunan untuk pengen beli PS4 juga. Dan untuk yang pengen beli PC-nya, kalau PS-nya ini nggak dijual, kalau PC-nya ini kebetulan karena PC spare di studio dan memang sebenarnya nggak dipakai sih, kecuali lagi dalam kondisi emergency. Jadi kalau kamu tertarik sama PC-nya dan kamu pengen memiliki PC spesial ini, spesial apanya coba? Kamu cek langsung aja, linknya ada di bawah ya.